Pernah kepikiran nggak sih kenapa ada reaksi kimia yang kejadiannya cepet banget, sementara yang lain butuh waktu bertahun-tahun? Contohnya, tablet yang langsung nyes di air, bandingin sama pagar besi yang pelan-pelan karatan. Nah, semua ini adalah soal kecepatan reaksi kimia yang beda-beda banget. Oke, coba kita bedah ya. Kita lihat dua contoh kecepatan kimia yang sering banget kita lihat. Di satu sisi, ada tablet effervescent yang begitu masuk air, langsung mendesis, selesai dalam hitungan detik. Di sisi lain, ada proses pagar besi berkarat yang pelan tapi pasti, bisa makan waktu berbulan-bulan, bahkan tahunan. Nah loh, kok bisa gitu? Sebenarnya ada aturan apa sih yang nentuin sebuah reaksi itu butuh waktu sedetik atau puluhan tahun? Siapa yang ngatur jam internal di dunia kimia ini ya? Nih, ada teka-teki menarik dari dunia medis yang pas banget buat ngegambarin ini. Sebuah penelitian nunjukin kalau antasida cair bisa meredakan sakit mah cuma dalam 19 menit. Tapi, antasida tablet butuh waktu sampai 1 jam. Padahal, kan obatnya sama aja. Kenapa kecepatannya bisa beda jauh gitu? Nah, buat mecahin misteri antasida dan juga soal pagar berkarat tadi, kita perlu ngerti satu aturan dasar yang jadi kunci semuanya. Inilah dia rahasia di balik kecepatan sebuah reaksi. Ternyata kuncinya itu simpel banget, namanya teori tumbukan. Intinya, supaya partikel-partikel kimia bisa bereaksi, mereka harus saling bertabrakan dulu. Gampang kan? Tapi, nggak sembarang tabrakan loh. Biar reaksinya berhasil, tumbukannya harus pas. Pertama, posisinya atau orientasinya harus tepat. Kedua, energinya harus cukup kuat. Para ilmuwan nyebutnya energi aktivasi. Cuma tumbukan yang memenuhi dua syarat inilah yang bisa menghasilkan reaksi. Oke, kalau aturannya udah jelas dari teori tumbukan, gimana cara kita ngakalinnya? Nah, disinilah kita kenalan sama 4 tombol kontrol yang bisa kita pakai buat mempercepat atau memperlambat reaksi kimia sesuka hati kita. Tombol pertama, konsentrasi. Bayangin aja gini, kamu lagi di pesta dansa. Kalau ruangannya sepi, kemungkinan kamu nabrak orang kan kecil. Tapi kalau ruangannya penuh sesek, nah pasti lebih sering senggolan kan? Jadi intinya gampang banget. Makin banyak partikel dalam satu wadah yang sama, makin besar kemungkinan mereka buat saling tabrakan dan bereaksi. Jadi naikin konsentrasi itu sama aja kayak naikin frekuensi tumbukan, yang otomatis bikin reaksinya jadi lebih cepat. Tombol kontrol kedua ini langsung menjawab misteri antasida tadi. Kuncinya ada di ruas permukaan. Coba deh bayangin, ada sebongkah gula batu, terus bandingin sama gula pasir yang beratnya sama. Gula pasir, karena bentuknya serbuk, punya luas permukaan total yang jauh lebih besar. Nah, ini sama kayak antasida cair. Partikelnya kecil-kecil, jadi luas permukaannya besar. Makanya, dia bisa bereaksi sama asam lambung jauh lebih cepat dibanding antasida tablet yang padat. Lanjut ke tombol ketiga, suhu. Menaikkan suhu itu ibaratnya kayak ngasih semua molekulnya minuman berenergi. Mereka jadi gerak lebih cepat, lebih sering tabrakan, dan tabrakannya pun lebih bertenaga. Dan efeknya, wah, dramatis banget. Di contoh ini, cuma dengan naikin suhu 40 derajat Celcius aja, laju reaksinya melonjak jadi 0,48 M per detik. Itu 16 kali lebih cepat loh. Jadi peningkatannya bukan sekedar nambah dikit, tapi bisa lompat secara eksponensial. Oke, yang terakhir ini nih, mak comblangnya dunia kimia, katalis. Katalis ini zat yang bisa mempercepat reaksi tanpa ikut terpakai. Dia cuma ada di sana buat bantu-bantu, biar prosesnya lebih gampang. Gimana cara kerjanya? Simpelnya, katalis itu nyediain jalan tol atau jalur alternatif yang lebih mudah buat reaksi. Intinya, dia nurunin biaya masuk atau energi aktivasi yang dibutuhkan. Karena syarat energinya jadi lebih rendah, makin banyak deh tumbukan yang berhasil dan reaksinya pun jadi ngebut. Oke, dari semua teori ini, kita pindah ke sesuatu yang kita temuin setiap hari. Gimana caranya kita menjaga makanan tetap segar? Jadi pengawetan makanan itu pada dasarnya adalah seni memperlambat reaksi kimia yang bikin makanan jadi busuk. Caranya? Ya pakai tombol kontrol yang tadi kita bahas. Masukin makanan ke kulkas itu buat nurunin suhu, biar partikelnya gerak lebih lambat. Kemasan vakum itu buat ngilangan oksigen. Terus pengawet kayak garam atau cuka itu buat mengganggu kerja enzim yang dibutuhin bakteri buat berkembang. Sekarang kita masuk ke contoh terakhir yang, ini penting banget karena menyangkut diri kita sendiri. Ternyata, penyerapan alkohol dari minuman ke darah kita itu reaksi kimia juga. Prosesnya diatur sama prinsip-prinsip yang persis sama dengan yang udah kita bahas.
Ini bukan cuma proses pasif, tapi ada kinetiknya. Nah, ini dia poin pentingnya. Kutipan ini artinya, makin pekat atau makin tinggi konsentrasi alkoholnya, makin cepat juga dia nyerbu ke aliran darah. Ini adalah penerapan langsung dari tombol kontrol konsentrasi tadi. Dan akibat dari reaksi super cepat ini, bahaya. Tubuh kita ngubah etanol jadi zat bernama asetaldehida. Masalahnya, zat ini sangat beracun buat sel-sel kita, terutama buat hati, organ yang harus kerja ekstra keras buat ngancurin racun ini. Jadi kesimpulannya gimana? Kita udah lihat gimana kecepatan kimia itu nentuin segalanya, mulai dari pagar berkarat, obat mah, sampai keamanan makanan kita, dan bahkan cara tubuh kita bereaksi terhadap zat tertentu. Ini kan bikin kita mikir ya, kalau laju reaksi di dalam tubuh aja bisa jadi penentu antara hidup dan mati, kira-kira ada berapa banyak lagi sih reaksi kimia tak terlihat yang diam-diam mengatur dunia di sekitar dan di dalam diri kita detik ini juga?